Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di dalam ibadah Youth Online Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Baiklah teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk saat ini beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dalam setiap segi kehidupan kita. Karena itu, mari saat ini kita naikkan setiap penyembahan kita kepadanya. Sebab hanya kepada Yesuslah tempat kita berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kita nyanyikan pujian ini. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Dan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu
atas segalanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kerinduan yang Engkau taruhkan di dalam hati kami, untuk ada dalam persekutuan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, berkatilah saat ini kami akan beribadah. Sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Tuntunlah ibadah kami di saat ini. Engkau berkati semua perangkat teknologi, bahkan jaringan yang kami pakai, agar kiranya itu semua dapat mendukung ibadah di saat ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Ajaib Kau Tuhan. semuanya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul di tempat ini biarpun melalui ibadah online. Kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Charles Christian Hulu. Saya mahasiswa tingkat akhir dari SCT Reform Indonesia. Ya, demikian perkenalan singkat saya.
Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu, dan pada saat ini kami akan kembali lagi mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang memendeng, hati yang mau menerima firman-Mu, hati yang mau menyerap segala kebenaran firman-Mu ini, sehingga apa yang kami serap ini dapat kami nyatakan di dunia, dapat kami nyatakan di lingkungan kami, dapat kami nyatakan di keluarga kami, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat siang semuanya. Mari saya undang kita semua membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasalnya 13 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-39. Di sini diberi judul Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu, Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja, lalu berkata, "Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi berserta dengan kami." Tetapi raja menjawab, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi berserta dengan dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkan kepadamu, kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud. Demikianlah, Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakkan pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab, anak Simea kakak Daud, katanya, "Jangan tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati. Sebab hanya Amnon yang mati." Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangannya. Maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, "Lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini. Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu." Mereka menangis dengan suara nyaring, juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. When God lets you down. Ketika Tuhan mengizinkan kita berada di posisi terendah. Di Amerika Serikat ada seorang pastor yang bernama Alex G. Dia adalah seorang pastor yang cukup terkenal dan cukup ternama. Dia berasal dari salah satu gereja yang cukup besar bernama Fountain of Life Family Worship. Dari kecil dia adalah seorang yang sangat beriman. Bahkan di salah satu buku yang dia tuliskan, dia berkata bahwa dia sudah berkhotbah sejak umur 15 tahun dan kemudian diordin menjadi seorang pendeta pada umur 20 tahun. Hidupnya sejak muda benar-benar diberikan kepada Tuhan. Hidupnya sejak muda benar-benar didedikasikan kepada Tuhan. Alex memiliki seorang istri yang saat itu sedang hamil dan itu adalah kehamilan kedua setelah kehamilan yang pertama dari istrinya gagal.
Hal ini membuat Alex dan istrinya begitu berhati-hati pada kehamilan kedua ini. Namun ketika sang istri mencapai umur kehamilan 9 bulan, sesuatu yang tidak terpikirkan, sesuatu yang ditakut-takuti selama ini terjadi. Tepat pada pukul 2.30 pagi, istri Alex tiba-tiba merintih kesakitan. Dia berkata, sakit. Melihat hal itu, Alex segera mencari pertolongan, dia segera mencari handphone dan kemudian dia menelpon 911. Singkat cerita, ambulans datang dan membawa sang istri dan juga dia menuju ke rumah sakit terdekat. Di tengah perjalanan sang istri terus mengeluh, sakit. Bahkan air ketuban dari istrinya itu pecah, teman-teman. Nah, melihat hal ini Alex menjadi begitu sedih, menjadi begitu takut. Oleh karena apa? Oleh karena yang terjadi pada istrinya pada kehamilan kedua ini terjadi pada kehamilan pertama. Jadi kehamilan pertama istri dari Alex ini sama dengan kehamilan kedua ini. Jadi Alex itu begitu takut, Alex itu begitu apa ya teman-teman, begitu sedih gitu melihat hal ini karena dia tahu kemungkinan yang terjadi adalah kematian pada bayinya. Alex terus berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan tolong. Namun apa yang terjadi? Sama seperti yang terjadi pada kehamilan pertama. Anaknya keguguran. Dan ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan semua ini terjadi? Saya telah memberikan diri saya sejak muda. Saya melayani Engkau terus-menerus, tetapi mengapa Engkau membiarkan hal ini terjadi pada diri saya dan keluarga saya? Mengapa Tuhan? Mengapa harus ini yang terjadi? Realita yang dialami oleh Alex, di mana dia berada di titik terendah di dalam kehidupannya, juga bisa terjadi pada kita. Khususnya di tengah pandemi ini. Kita bertanya kepada Tuhan, kok aku harus menghadapi hal ini Tuhan? Kenapa Engkau mengizinkan ada pandemi ini yang membuat aku misalnya LDR sama pacar, kemudian akhirnya putus sama pacar saya? Kenapa? Lalu atau mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau mengizinkan ada pandemi ini sehingga membuat aku tidak bisa bekerja lagi, penghasilanku menjadi benar-benar berkurang dan aku tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupku? Atau mungkin buat teman-teman yang lain, Tuhan kenapa sih ada pandemi ini? Kenapa Engkau mengizinkan pandemi ini sehingga akhirnya aku tidak bisa bekerja lagi, aku di PHK. Tuhan gimana dong? Kenapa seperti ini Tuhan? Hal ini juga terjadi terhadap salah satu tokoh yang telah kita baca tadi. Ya, dia adalah Absalom. Seperti yang sudah kita lihat, pada bagian ini menunjukkan bagaimana Absalom menyusun rencana dan melakukan tindakan pembunuhan terhadap kakak tirinya yang bernama Amnon. Pada bagian yang sebelumnya, tepatnya pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 mengisahkan latar belakang tindakan yang dilakukan oleh Absalom kepada Amnon. Di sana dikisahkan bahwa Amnon yang adalah kakak tirinya melakukan tindakan yang begitu keji. Dengan apa? Dengan memperkosa, dengan melecehkan adik tirinya yang bernama Tamar. Yang mana adik tirinya ini adalah adik kandung dari Absalom. Pelecehan yang dilakukan oleh Amnon ini sendiri merupakan sebuah tindakan yang begitu mengerikan, di mana dia menyusun strategi yang begitu baik sehingga dia dapat melampiaskan nafsunya kepada Tamar. Bahkan ya teman-teman, jika kita melihat pada bagian sebelumnya, kita bersama melihat bagaimana Amnon itu membohongi Daud dengan berpura-pura, aduh ayah, aku sakit nih, aku membutuhkan belayan dari adikku Tamar. Jikalau kita melihat hari ini, kita melihat betapa kejinya Amnon. Dan hal inilah yang membuat Absalom begitu membenci dia. Absalom begitu marah terhadap dia. Namun tidak hanya sampai situ saja teman-teman. Kemarahan yang dialami oleh Absalom ini juga semakin dalam. Kebencian yang dialami oleh Absalom ini semakin dalam. Oleh karena dia mengetahui bahwa sesudah adiknya dilecehkan oleh kakak tirinya, adiknya seolah-olah dibuang begitu saja. Bahkan dalam ayat 15 dikatakan bahwa Amnon yang awalnya mencintai Tamar menjadi begitu membenci Tamar. Kata membenci dalam ayat ini sendiri dapat ditemukan sebanyak 3 kali. Sedangkan kata cinta hanya sekali.
Dengan melihat hal ini, penulis ingin menunjukkan bahwa Amnon yang awalnya sangat mencintai Tamar berubah menjadi kebencian yang begitu dalam terhadap Tamar. Tamar yang pada awalnya dicintai menjadi pelampiasan nafsu bejat dari Amnon, sekarang menjadi objek kebencian dari Amnon. Hal inilah yang membuat Absalom semakin dalam marah dan semakin dalam membenci kakak tirinya ini. Pada ayat ke-23 kita bersama melihat penulis Alkitab menunjukkan waktu dari terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Absalom kepada Amnon. Pembunuhan ini sendiri terjadi setelah 2 tahun kejadian Tamar dilecehkan. Hal ini sangat menarik karena penulis menuliskan waktu dari kejadian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penulis ingin menekankan bahwa selama 2 tahun Absalom berada di dalam kebenciannya. Selama 2 tahun Absalom sudah merancang dan menunggu waktu yang tepat untuk membalaskan dendam yang dia miliki, dendam yang adiknya miliki. Dari sini kita ditunjukkan begitu bencinya Absalom terhadap Amnon. Rencana yang sudah direncanakan selama 2 tahun kemudian dilaksanakan tepat pada waktu hari pengguntingan bulu domba. Di mana hari ini merupakan sebuah hari yang begitu spesial teman-teman, dan hari ini sangat menggembirakan. Mengapa hari ini sangat menggembirakan? Salah satu komentari mengatakan bahwa hari ini itu merupakan hari di mana seorang berpuasa dan juga berpesta. Kalau zaman dulu ketika kita mendengar kata pesta pasti identik dengan anggur, teman-teman. Ya, jadi mereka itu ketika pesta mereka juga minum anggur, mereka ya bahkan sampai mereka itu ya mabuk-mabukan gitu ya. Mereka mabuk-mabukan, mereka minum sebanyak-banyaknya, yang penting di situ mereka merasa bahagia lah ya. Tepat pada hari itulah si Absalom mengajak Amnon untuk bersama-sama pergi untuk melancarkan aksi pembunuhan itu. Mengapa pada hari itu? Mengapa tepat pada hari pengguntingan bulu domba? Kenapa tepat pada hari yang sangat menggembirakan itu? Oleh karena apa? Kecurigaan raja terhadap Absalom ataupun kecurigaan raja terhadap sikap Absalom yang selama ini, kan Absalom selama ini dikatakan dia seolah tidak pernah berbicara dengan si Amnon lagi, tapi kenapa dia mengajak Amnon pergi? Nah, kecurigaan ini akan sedikit berkurang karena ini adalah hari yang spesial dan wajar saja seorang anak raja ini yang namanya Absalom ini mengajak kakaknya pergi bersama-sama dengan dia. Jadi Absalom memilih hari ini untuk mengurangi kecurigaan. Rencana licik yang telah direncanakan oleh Absalom selama 2 tahun akhirnya terrealisasikan. Di tengah pesta yang lagi diadakan, Amnon yang pada waktu itu sudah mabuk karena anggur, dia sudah mabuk, dia sudah pesta, dia sudah gliyeng. Bahasa Jawanya, kok bahasa Jawa ya? Dia sudah benar-benar kayak apa ya? Sudah fly di tengah kondisi tersebut. Tiba-tiba dia ditebas, dia dibunuh. Melihat bahwa dirinya telah berhasil, Absalom memutuskan untuk melarikan diri dan menjauh dari kerajaan untuk sementara waktu. Dari keseluruhan cerita ini, terdapat hal yang menarik dan cukup aneh. Pada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25 kita bersama melihat bahwa Absalom meminta Daud untuk ikut bersama dengan dirinya. Pertanyaannya adalah, mengapa Absalom harus mengajak ayahnya bahkan sampai mendesak ayahnya? Di mana di sini dikatakan, kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba, kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak. Absalom terus mendesak. Nah pertanyaannya, mengapa sih Absalom harus mengajak Daud? Padahal dia berencana membunuh Amnon di sana. Bukannya ini malah menjadi sesuatu yang lebih beresiko jika Daud ikut bersama-sama dengan dia. Lalu mengapa Absalom mendesak ayahnya untuk ikut? Untuk memahami hal ini kita harus melihat ayat yang ke-21. Penulis menuliskan, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Inilah alasan mengapa Absalom terus mendesak ayahnya. Absalom merasa pada waktu ayahnya mendengar kejadian 2 tahun yang lalu, dia tidak bertindak seperti halnya raja yang seharusnya bertindak menghakimi orang-orang yang berbuat dosa. Karena apa? Karena di Imamat 20 ayat 17, kita buka bersama-sama. Imamat 27 ayat 17,
Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Ayahnya itu hanya melihat, mengetahui kejadian, dan dia hanya cuma marah. Dia hanya marah kepada Amnon ini tanpa adanya hukuman apapun. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Karena kata marah ini adalah kata marah pure marah. Dalam bahasa aslinya benar-benar pure marah, kita cuma marah doang tanpa adanya kelanjutan hukuman. Inilah yang membuat Absalom menjadi begitu benci, menjadi begitu marah. Lalu mengapa ini kemudian bisa dikaitkan dengan yang tadi saya pertanyakan? Mengapa Absalom mendesak ayahnya untuk ikut? Nah, dengan Absalom membunuh Amnon, Absalom ingin menunjukkan ketidakadilan yang telah ayahnya lakukan. Absalom ingin menunjukkan bahwa engkau sudah tidak adil, makanya akulah yang mengadili kakakku sendiri. Itulah yang ingin Absalom nyatakan. Absalom mengajak Daud dengan tujuan menunjukkan bahwa apa yang telah Daud lakukan merupakan sebuah tindakan yang salah, di mana dia hanya membiarkan anaknya Amnon, karena mungkin Amnon adalah anak yang begitu dikasihinya, sehingga dia membiarkan Amnon, kamu aku marahin tapi selesai. Di mana seharusnya di situ Daud menyatakan keadilannya dengan menghukum Amnon yang begitu keras, bahkan mungkin melenyapkan Amnon. Dari kisah ini kita dapat mengerti bahwa dalam diri Absalom terdapat keinginan untuk dimengerti oleh ayahnya Daud. Keinginan untuk dimengerti jika dia dan adiknya sudah dilukai oleh sang kakak. Keinginan untuk dimengerti bahwa mereka berdua sudah dilukai dengan sangat dalam, sehingga seharusnya Daud bukan hanya sekedar marah tetapi menghukum Amnon atas perbuatannya. Namun kegagalan Daud memahami Absalom membuat Absalom masuk ke dalam perasaan yang begitu hancur. Perasaan yang begitu rapuh, perasaan yang begitu tidak merasa diri begitu. Kenapa Tuhan? Kenapa tidak adil? Kenapa ayahku tidak adil? Asal masuk ke dalam titik terendah di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam waktu 2 tahun itu, dia mungkin bertanya, mengapa ayah melakukan hal ini kepada saya? Mengapa engkau tidak mengerti saya? Mengapa engkau hanya memarahi Amnon tanpa memberikan hukuman yang jelas kepada dia? Padahal dia sudah melakukan tindakan yang begitu keji kepada adik saya, Tamar. Mengapa ayah? Inilah yang dirasakan oleh Absalom. Absalom kecewa besar terhadap apa yang ayahnya lakukan. Dan pastinya di saat yang sama dia juga kecewa terhadap Tuhan. Mengapa saya berani berkata demikian? Absalom adalah seorang anak raja Israel yang cerdas. Sehingga tidak dapat kita pungkiri dia mengerti hukum-hukum yang ada, dia mengerti dari mana hukum itu berasal, dia mengerti pemerintahan Daud itu berasal dari mana. Dia adalah orang yang sejak kecil belajar Taurat Tuhan, sehingga dia tahu siapa itu Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan, dia tahu Tuhan itu adalah pribadi yang melindungi Israel, pribadi yang selalu menyertai Israel, pribadi yang selalu ada buat Israel. Kondisi inilah yang membuat Absalom pasti merasa kecewa. Karena apa? Karena seolah-olah kenapa pribadi Tuhan yang begitu melindungi dia, maksudnya begitu melindungi Israel, tidak melindungi saya, tidak melindungi perasaan saya, tidak melindungi kerapuhan saya melihat hal ini. Inilah yang terjadi pada Absalom, teman-teman. Jikalau kita gali lebih dalam lagi, kita dapat menemukan bahwa kejadian yang dialami oleh Amnon, Absalom, dan juga Tamar merupakan ironi yang terjadi sebagai konsekuensi dari dosa Daud yang Tuhan izinkan masuk ke dalam kehidupan Daud dan keluarganya. Tuhan mengizinkan Absalom masuk ke dalam titik terendah di hidupnya sebagai bentuk konsekuensi dari dosa yang Daud lakukan. Jadi dari sini kita dapat mengerti bahwa titik terendah yang dialami oleh Absalom, di mana dia sangat tidak dimengerti oleh ayahnya dan menerima ketidakadilan dari sang ayah, yang kemudian dia pastinya di situ dia akan merasa kenapa Tuhan harus setidak adil ini, merupakan sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Absalom. Dan inilah yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita saat ini, teman-teman. Mungkin saat ini ada teman-teman kita yang baru diputusin pacar. Atau mungkin ada teman-teman kita yang saat ini sedang sakit parah. Atau mungkin ada teman-teman kita atau kita sendiri yang saat ini akibat pandemi ini menjadi kacau dalam pekerjaan.
Di mana semua itu membawa kita ke dalam titik terendah di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti bahwa semua ini hadir karena Tuhan mengizinkan. Semua hadir karena Tuhan mengizinkan. Teman-teman, aku ingin memberi penjelasan dulu. Mengizinkan dengan memberikan beda ya. Jadi mengizinkan itu lebih kepada ya Tuhan bukan, jadi sesuatu itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan sesuatu itu lewat, sesuatu itu hadir. Tuhan mengizinkan seluruh realitas, termasuk realitas negatif, hadir di dalam kehidupan manusia. Dan seperti yang kita tahu bersama, bahwa sesuatu yang negatif ini atas anugerah Tuhan dapat menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya. Namun pertanyaannya adalah, mengapa dalam kisah Absalom ini tidak ada turning point dalam kehidupan Absalom? Kenapa dia semakin mengerikan, bahkan ketidakadilan yang dia terima ini membuat dia berusaha mengejar posisi raja. Karena apa? Karena dia tahu, raja itu sudah tidak adil. Daud adalah pribadi yang tidak adil, sehingga aku yang tahu keadilan, aku berhak menggantikan dia. Sehingga akhirnya dia melakukan kudeta besar-besaran kepada Daud. Kenapa? Hal ini terjadi karena Absalom gagal dealing dengan dirinya sendiri. Absalom gagal untuk mengenali dirinya dan mengakui bahwa dirinya sangat ingin dimengerti oleh sang ayah. Dan juga gagal untuk mengakui bahwa dirinya berada di titik terendah, di mana dirinya hanya menyimpan perasaan tersebut hingga pada akhirnya menjadi sesuatu yang mengerikan, menjadi monster yang mengerikan di dalam kehidupannya. Dan inilah yang seringkali kita sebagai pemuda Kristen alami. Ya, ketika kita masuk dalam titik terendah, kita seringkali gagal untuk mengenali diri kita. Kita sering gagal untuk dealing dengan diri kita sendiri. Kita hanya berfokus pada rasa sakit tersebut tanpa berusaha mencari akar dari rasa sakit tersebut. Ibarat kita baru jatuh, kita hanya liatin luka tersebut. Lalu nangis, kemudian kita tahan-tahan luka tersebut tanpa mengobati luka tersebut. Yang mana pada akhirnya luka tersebut bernanah, kemudian menjadi busuk dan ya pada akhirnya kaki harus diamputasi misalnya. Seperti itu. Inilah yang terjadi kepada kita nih, kepada manusia. Misalnya nih, aku kasih contoh yang relate, yang mungkin semua kita rasakan. Misal, ketika kita diputusin oleh pacar kita, yang benar-benar kita sayangi, bahkan mungkin kita sampai jadi bucin teman-teman terhadap pacar kita. Saya yakin kita akan masuk ke dalam masa yang begitu kelam. Kenapa sih kok kayak gini? Aku sudah cinta sama kamu, aku sudah perhatikan kamu, tapi kenapa kamu putusin aku? Aku sudah jadi ojek kamu nih, aku sudah nganterin kamu kemana-mana, tapi kenapa kamu putusin aku? Aku sudah kasih kamu segalanya, kenapa kamu putusin aku? Dan ketika kita berada dalam kondisi ini, mungkin kita hanya berfokus pada rasa sakit. Dan mungkin pada saat itu kita sedang berada dalam kondisi yang terendah di dalam hidup kita. Di kondisi ini mungkin kita hanya berfokus pada kesedihan kita dan kemudian mungkin di dalam diri kita ini akan timbul dalam dendam, perasaan marah dan lain sebagainya. Ya, keadaan ini pasti akan kita alami. Dan wajar kalau misalnya kita diputusin ya teman-teman, akan ada waktu di mana kita masuk ke tahap depresi. Tetapi bukan berarti kita akan terus berada di tahap depresi itu terus. Kita harusnya naik. Nah, namun kenyataannya adalah banyak sekali anak muda saat ini ketika masuk ke tahap depresi, dia bukannya naik, dia malah terus depresi teman-teman. Dia bahkan tidak habis pikir, ada yang sampai bunuh diri gitu teman-teman. Dan ini yang terjadi teman-teman. Ini contoh di mana seseorang itu tidak bisa dealing dengan dirinya sendiri. Inilah contoh bagaimana seseorang itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa oke, diriku sudah diputusin, lalu lalu apa yang harus aku lakukan nih kalau aku sudah diputusin? Dia tidak bisa menerima diri bahwa dia sudah diputusin. Inilah realita yang seringkali terjadi kepada kita anak muda. Atau mungkin yang lebih parah adalah kita hanya merepress perasaan tersebut yang mana mungkin setelah itu kita merasa oke-oke aja, tetapi ternyata luka itu masih terus ada. Lalu bagaimana jika kita saat ini sudah terlanjur masuk dalam lembah yang begitu kelam? Masuk ke dalam kebencian, kesedihan, kekecewaan yang begitu dalam. Atau bagaimana jika kita saat ini sudah oke, kita merasa aku sudah baik, aku sudah bisa berelasi dengan orang, aku gak depresi lagi nih. Tapi ternyata di dalam diri kita hanya merepress luka itu, yang mana sebenarnya luka itu menganga teman-teman. Luka itu belum benar-benar sembuh. Lalu bagaimana?
Saya undang teman-teman membuka Yohanes pasal yang keempat. Nah, Yohanes pasal yang keempat ini mengisahkan sebuah kisah mengenai pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Pertemuan ini sendiri merupakan sebuah pertemuan yang menarik karena Yesus pada waktu itu dengan sengaja melintasi daerah Samaria. Yesus dengan sengaja melintasi daerah Samaria. Dan tidak berhenti di situ saja, Yesus pada waktu itu berhenti di salah satu sumur dan duduk di sekitar sumur itu. Dan di situ tiba-tiba datanglah seorang wanita yang ingin menimba sumur. Dan di situ Yesus minta air. Dan di situ Yesus meminta air terhadap wanita tersebut dengan berkata, "Berilah aku minum." Permintaan Yesus ini merupakan awal dari perbincangan mereka. Perbincangan ini semakin deep hingga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kita coba buka lagi Yohanes 4. "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami," kata Yesus padanya. "Tepat kamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Yesus meminta wanita tersebut memanggil suaminya. Permintaan Yesus ini membawa dia menyadari bahwa dirinya sudah dalam titik yang begitu rendah, di mana dia pernah memiliki 5 suami dan saat ini dia tinggal dengan seorang pria yang ternyata bukan suaminya. Perbincangan dengan Yesus ini membawa dia masuk dalam titik terendah hidupnya dan menyadari bahwa dirinya itu begitu haus. Begitu haus akan apa? Dia begitu haus akan kasih sayang. Dia begitu haus akan kasih sayang dari seorang pria kepada dirinya. Sehingga membuat dia terus mencari laki-laki yang dapat memenuhi kebutuhan itu. Yang dapat memenuhi kehausan itu. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus menawari dia air kehidupan yang terdapat pada ayat yang ke-10. Kita seperti wanita ini, teman-teman. Kita sama dengan dia. Di mana akibat pandemi ini mungkin kita berada pada titik terendah. Dan di titik itu kita sedang haus. Kita haus akan sesuatu namun kita tidak tahu haus akan apa. Yang membuat kita terus berada dalam keterpurukan seperti halnya wanita tersebut. Yang mana dia terus bergonta-ganti pasangan. Kita tidak tahu kita haus akan apa. Mungkin aja kita haus akan kasih sayang, kita haus akan penghargaan, atau kita haus akan hal-hal yang lainnya. Saat ini, seperti halnya yang dialami wanita tersebut, Yesus hadir kepada masing-masing kita dan ingin berbincang dan menunjukkan kepada kita apa sih yang sebenarnya kita haus, terhadap apa sebenarnya kita haus. Yang mana hal itu membantu kita untuk dapat dealing dengan diri kita. Di mana hal ini bisa melalui orang tua kita, hamba Tuhan, konselor, dan berbagai macam sarana yang Tuhan gunakan. Saat ini Yesus sedang hadir dan sedang menunjukkan dan sedang mencoba berbincang dan menunjukkan kepada kita terhadap apa sih kita haus. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita mau menerima ajakan Yesus yang berkata, "Berilah aku minum"? Karena melalui hal ini, Tuhan akan memberikan air yang membantu kita untuk bangkit kembali dari keterpurukan kita. Tuhan sedang datang kepada kita dan berkata, "Berilah aku minum." Jadi Allah memang mengizinkan kita berada di titik terendah. Namun Allah yang mengizinkan kita di titik terendah bukanlah Allah yang menginginkan kita. Bukan Allah yang meninggalkan kita, tetapi dia adalah Allah yang hadir dan menunjukkan dirinya. Dan menunjukkan juga di mana letak kehausan kita, yang mana hal ini dapat membawa kita kembali bangkit. Namun apakah kita saat ini mau menerima ajakan berbincang dari Allah dengan sebuah perkataan, "Berilah aku minum"? Lalu apa yang bisa kita lakukan pada hari ini atau 1 minggu ke depan? Pertama, coba renungin satu hal yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui orang di sekitar kita atau melalui banyak hal yang terjadi di dunia, di lingkungan kita. Lalu kemudian coba tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan memberikan hal itu kepada saya? Karena mungkin saja Tuhan sedang ingin menyingkapkan siapa diri dia dan siapa diri kita di tengah kondisi kita yang mungkin karena corona ini terpuruk ataupun yang lainnya. Dan jikalau kita menemukan siapa diri kita dan jikalau kita menemukan siapa diri kita dan kepada apa kita haus, atau kita memiliki kehausan seperti apa, datang kepada Tuhan dan minta Tuhan segarkan jiwaku. Karena Tuhan adalah sumber air hidup itu.
Jadi teman-teman, apakah teman-teman mau menerima ajakan Tuhan? Apakah teman-teman mau menerima ajakan berbincang Tuhan? Di mana dia berkata saat ini kepada engkau, berilah aku minum. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini di mana kami dapat kembali merenungkan firman-Mu. Kami menyadari Bapa bahwa di tengah kondisi kami, di tengah kondisi kami yang seringkali berada di posisi terendah, kami seringkali tidak bisa melihat Engkau, kami seringkali marah kepada Engkau, kami seringkali merasa bertanya, mengapa Engkau mengizinkan semua ini terjadi ya Bapa? Tapi kami sadar Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau adalah Allah yang hadir kepada kami, dan sekarang Engkau bahkan mau menunjukkan kepada kami jalan keluar dari lembah kekelaman itu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua itu. Dan pada saat ini ya Bapa, kiranya melalui Roh Kudus-Mu itu kami dapat digerakkan untuk dapat menginginkan air itu. Kami dapat digerakkan untuk menerima ajakan Engkau yang ingin berbicara dengan kami. Kami mohon ya Bapa, kami mohon Engkau memimpin kami. Kami mohon Engkau berkatalah kepada kami sehingga kami bisa keluar dari semua ini, keluar dari titik terendah kami, dan kami dapat healing kepada diri kami sendiri ya Bapa. Kami ucap syukur untuk hari ini ya Bapa, kiranya Engkau memimpin ke selanjutan hari kami, kiranya Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini saya persilakan teman-teman untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman disilakan duduk. Teman-teman, mari saat ini kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana Ia yang selalu memberi yang terbaik untuk kita. Kita menyanyikan pujian dalam KPPK nomor 354, Ku bersukacita kerja baginya. Kerja bagi Dia, sungguh ku bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja bagi Dia, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Dan teman-teman percayalah bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Dan tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Dan mari kita nyanyikan pujian, Kami Perlu Kau Tuhan.
Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini dan kita bersyukur kepada Allah, dan sekarang kita akan bersama-sama meminta berkat daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyertai kita melalui setiap apa yang sudah kita kerjakan hari ini menjadi pedoman penuntun bagi kehidupan kita selama sepekan ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan lewat ibadah dan persekutuan yang sudah kami nikmati hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditabur menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Berkati untuk supaya kami dalam hidup sehari-hari bisa menjadi pelaku-pelaku firman, dan juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan berkat firman Tuhan disertai dalam hidup sehari-hari, pelayanan dan studinya lebih lanjut. Terima kasih Bapa, kami rindu menerima berkat daripada-Mu, dan kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Teman-teman, demikianlah ibadah kita di hari ini telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung bersama-sama dengan kami dalam persekutuan di hari ini. Sampai bertemu di ibadah Youth Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dah.